Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam untuk kita semua. Semoga kita selalu sukses dan luar biasa. Kembali bertemu dengan saya, Saprudin Itur, di channel Saprudin Itur. Kali ini kita akan berbicara masalah sejarah Hari Ibu. Kenapa kok tanggal 22 Desember setiap tahunnya diperingati Hari Ibu? Nah, agar kita mengetahui, maka sebaiknya kita membuka sedikit tentang sejarah perjalanan proses sampai akhirnya Hari Ibu itu jatuh pada tanggal 22 Desember. Baik, kawan-kawan semua di mana saja berada, sebelumnya saya ingatkan dulu, sebelum lanjut, like, subscribe, kemudian beri komentar yang baik-baik saja, dan boleh di-share, dan boleh juga kalau perlu di-download atau dikirim kepada teman-teman lain apabila video ini sangat berkesan dan sangat baik dan informatif buat Anda semua. Baik, kita mulai tentang perjalanan sejarah Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Pada 28 Oktober 1928, itu Kongres Pemuda dilakukan di Batavia. Kongres Pemuda ini berhasil luar biasa karena bisa menghadirkan hampir semua perwakilan Yong-Yong di seluruh kepulauan di Nusantara. Karena pada waktu itu kita belum Indonesia, kita belum merdeka, kita masih Hindia Belanda, kita masih di bawah penjajahan Belanda. Tetapi para pemuda kita yang ada sekolah ke luar negeri, termasuk sekolah di Belanda, dan yang sekolah di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Medan, dan lain-lain, mereka sudah sangat peduli tentang nasib bangsa Indonesia yang mereka ketahui saat ini mereka sedang dijajah. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah Kongres Pemuda yang berhasil. Kemudian muncullah Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya pertama dikumandangkan oleh penciptanya sendiri, W.S. Supratman, dengan biolanya. Kemudian para pemuda ini menyusun rencana-rencana, program-program kegiatan yang akan datang untuk para pemuda di seluruh Hindia Belanda, di seluruh Nusantara, agar mereka melakukan pergerakan-pergerakan, kemudian membuat persatuan-persatuan pemuda yang tujuannya adalah untuk memberdayakan para pemuda-pemuda di wilayahnya masing-masing agar bisa menjadi lebih baik. Yang ada peluang untuk sekolah dan kuliah, yang punya biaya sampai begitu karena waktu itu sangat sulit sekali untuk sekolah, apalagi kuliah, maka otomatis mereka mencarikan peluang-peluang itu agar para pemuda semakin pandai. Yang tidak berkesempatan, yang berada di desa-desa, tetap mereka ayomi agar mereka punya keterampilan-keterampilan khusus sesuai dengan kemampuannya agar mereka bisa berbuat yang terbaik di masa itu dan di masa-masa akan datang. Lalu kemudian inti isinya adalah mempersiapkan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan mereka, keinginan rakyat Indonesia seluruhnya. Kesuksesan Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu membawa makna baru buat kaum perempuan. Nah, mereka juga memanggil dirinya
Dan mereka juga terpanggil untuk berbuat yang terbaik, untuk mempersiapkan para perempuan pada generasi-generasi sekarang dan akan datang, agar perempuan-perempuan kita juga menjadi hebat sebagai pendamping pria-pria hebat di Nusantara, di Hindia Belanda. Mereka juga sekolah, berupaya sekolah. Kemudian kalau tidak bisa sekolah secara umum, mereka berusaha untuk belajar keterampilan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan di masa itu. Akhirnya mereka pun berkongres pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember 1928. Artinya dari Oktober, November, Desember hanya 2 bulan berselang setelah Kongres Pemuda, perempuannya juga mengadakan kongres perempuan. Dilaksanakan di Yogyakarta pada waktu itu. Pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Nama perkumpulannya adalah Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat dengan PPPI. Sekali lagi, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Luar biasa. Jadi mereka perikatan itu kira-kira perkumpulan lah gitu. Jadi mengikat semua, berkumpul jadi satu para perempuan Indonesia dalam wadah di kongres itu. Mereka mencetuskan apa yang mereka dapatkan di acara Kongres Pemuda. Gerakan-gerakan pemuda ingin merdeka dan sebagainya, itu pun mereka sampaikan. Artinya perempuan harus siap mendukung kaum laki-laki. Apalagi nanti menjadi istri-istri pria-pria hebat itu. Maka mereka harus siap menjadi ibu dan untuk merawat anak-anak mereka yang lebih baik daripada mereka yang akan datang. Nah, perjuangan itulah yang muncul. Kesetiakawanan sosial antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjuang, perempuan pun tidak tinggal diam dengan caranya sendiri. Yang mereka orang lain menganggap lemah, tidak lemah perempuan. Perempuan juga punya kemauan keras. Perempuan juga punya andil besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya mereka sempat berkumpul lagi pada tahun 1929, setahun kemudian. Mengganti nama yang tadinya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI menjadi PPII, yaitu Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Jadi mereka bukan sekedar perempuan lagi, tapi istri. Karena kenapa ini terjadi? Karena mereka punya prinsip, punya program, punya rencana menjadi istri-istri pria-pria hebat agar melahirkan putra-putri yang lebih hebat lagi di masa akan datang. Menyiapkan itu butuh proses, butuh waktu yang cukup panjang. Bayangkan, sejak 1928, kemudian kita merdeka pada tahun 1945, cukup lama. Sempat dewasa anak-anak yang baru lahir. Bahkan yang baru menikah pada saat itu sempat punya anak dan sempat besar anak-anak mereka. Barulah kita merdeka. Nah, kemudian Kongres kedua dilaksanakan lagi oleh para perempuan, yaitu Kongres pada tahun 1935. Diadakan di Jakarta. Diadakan. Nama kongresnya adalah Kongres Perempuan Indonesia II. Yang tadi yang pertama dianggap juga sebagai Kongres Perempuan Indonesia yang disebut dengan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Nah, sekarang berubah menjadi Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Di salah satunya menetapkan fungsi utama kaum perempuan, yaitu perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa.
lebih besar lagi tanggung jawab kaum perempuan, bukannya sebagai Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, tapi setelah Kongres kedua pada tahun 1935 muncul kemantapan hati bersama sebagai fungsi utama wanita atau perempuan pada waktu itu, perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa, karena memang mempersiapkan orang-orang generasi penerus yang lebih hebat dari mereka itu. Nah, kemudian Kongres lagi pada tahun 1938. Ini masih belum merdeka nih. Dilakukan Kongres ketiga. Kongres Perempuan Indonesia ketiga. Dilaksanakan di Bandung. Jadi pertama di Jogja, kedua di Jakarta, berikutnya di Bandung. Tepatnya pada tanggal 22 Desember itu dinyatakan sebagai Hari Ibu. Jadi hasil Kongres pada 1938, Kongres Perempuan ketiga di Bandung itu menetapkan tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu. Artinya tanggal 22 Desember yang sejak dulu dilaksanakan, pertama Kongres pada tanggal 22 sampai 25 di Yogyakarta, itu dikukuhkan oleh mereka sebagai Hari Ibu. Yang awalnya namanya Perikatan Perkumpulan Putri Indonesia, gitu. Perempuan Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, kemudian kongresnya disebut dengan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua dan yang ketiga. Ditetapkan 20 Desember sebagai Hari Ibu. Kemudian setelah 38 tidak terjadi kongres lagi, kita pun merdeka pada tahun 1945. Nah, pada tahun 1946 dilaksanakan kongres lagi. Setelah kita merdeka, baru belum 1 tahun mereka mengadakan kongres lagi. Kongres itu dinamakan dengan Kongres Wanita Indonesia, yang disebut dengan KOANI. Jadi Kongres Wanita Indonesia itu bukan main begitu, sangat besar pada masa itu. Nah, hasil kongres mereka ini kemudian hari baru dikukuhkan oleh negara, oleh pemerintah. Dikukuhkan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang bahwa tanggal 20 Desember adalah Hari Ibu. Jadi keputusan Presiden nomor 316 itu pada tahun 1959 menetapkan, memperkuat penetapan hasil kongres perempuan itu tadi, ditetapkan tanggal 20 Desember sebagai Hari Ibu. Oleh karena itu, dengan sejarah ini membuktikan bahwasanya memang Hari Ibu harus diperingati dengan baik oleh kaum perempuan. Siapa saja yang memperingati? Tidak hanya kaum ibu, tentu kaum ayah, bapak-bapak pun ikut bersama-sama. Karena tidak ada orang hebat yang sukses tanpa didampingi seorang wanita yang hebat, seorang ibu yang luar biasa. Kesuksesan seorang laki-laki didukung oleh kesuksesan kaum ibu atau perempuan, istrinya. Begitu sebaliknya, kesuksesan seorang wanita, seorang ibu, juga didukung oleh suaminya yang setia mendampingi dan mendorong untuk istrinya menjadi orang hebat dan sukses. Itulah sekilas sejarah berkenaan dengan Hari Ibu. Di Indonesia ditetapkan setiap tanggal 22 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Ibu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwanya ibu memang harus kita hormati dan kita hargai.
Karena dari ibulah melahirkan orang-orang hebat di masa sekarang dan masa-masa akan datang. Karena ibulah yang berjuang habis-habisan untuk mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, raganya, bahkan apapun dipertaruhkan untuk putra-putrinya yang didampingi oleh suami-suami, bapak-bapak yang hebat juga. Akhirnya seperti sekarang kita nikmati bagaimana hebatnya orang-orang Indonesia menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan, dan menguasai segala-galanya di muka bumi. Bahkan kita berkeyakinan Indonesia akan menjadi salah satu negara termodern di dunia. Itulah Indonesia. Mari kita peringati Hari Ibu dengan saksama, dengan kehebatannya, dengan keluarga biasa ibu-ibu. Hormati dan hargailah ibu. Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.